Halo, balik lagi sama gua Alvin, masih di channel Ayam Putih. Kayaknya sekitar udah 2-3 bulan ini gua nggak upload video. Terakhir itu kita ngebahas tanya aja dulu, dimana gua berkunjung secara virtual ke tempat-tempat pembuatan kaki palsu. Nah, gua mau sharing sedikit mengenai kenapa sih sekitar 2-3 bulan ini terakhir ini gua nggak posting video, nggak upload video. Karena ada hal yang harus gue selesaikan terlebih dahulu terkait dengan kesehatan gue. Jadi bisa dibilang ini second wave atau bisa dibilang juga World War II atau Perang Dunia Kedua. Jadi gue berperang di dunia gue sendiri, yaitu gue divonis cancer untuk kedua kalinya. Bisa dibilang ini metastasis, jadi perkembangan dari atau penyebaran dari sel yang dahulu, yaitu sel kondrosarkoma. Nah, gimana sih bisa ketahuannya? Awalnya itu gue nggak ada gejala. Mungkin beberapa teman-teman yang kena cancer atau metastasis ataupun baru awal cancer, biasanya ada indikasi-indikasi tertentu, ada merasakan sesuatu, yaitu entah badan terasa lebih lelah, atau mungkin ada timbul benjolan, atau mungkin ada juga yang macam-macam lah. Kalau di paru-paru biasanya itu ada yang sesak nafas, kemudian ada nyeri di bagian dada. Nah, gue sendiri mungkin bisa dibilang nggak merasakan itu. Jadi terakhir check up itu gue di bulan Januari 2020 gue check up. Hasil ronsen toraks gue pun bersih, tidak ada tanda-tanda yang kurang, tanda-tanda yang nggak baik gitu. Sampai di bulan Juli itu memang jadwal gue untuk kontrol. Awalnya gue sempet nggak mau kontrol karena gue berpikir dengan kondisi sekarang ini, PSBB, kemudian juga kondisi COVID, pandemik ini, jadi gue berpikir 2 kali untuk pergi ke rumah sakit. Tapi beberapa minggu sebelumnya lebih tepatnya, ada salah satu teman yang kita juga kenal dari Instagram kontak ke gue, tanya apa kabar, kemudian juga menanyakan kapan check up lagi. Kemudian gue kayak semacam di remind sama orang tersebut, sama temen gue itu, kalau emang waktunya untuk check up ya check up lah gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk check up. Jadi di bulan Juli itu gue melakukan PET scan, dan memang biasanya karena gue masih check up selama 6 bulan sekali, biasanya di sekitar 1 tahun itu gue minta dokter, gue menanyakan ke dokter apakah perlu PET scan atau enggak. Dan akhirnya gue PET scan, ternyata hasilnya itu gue nggak bisa baca secara detail, tapi disampaikan ada nodul. Jadi ketika gue baca sekilas hasilnya itu, gue pikir wah ini ada sesuatu nih, tapi untuk memastikannya gue harus konsul ke dokter kan. Akhirnya data tersebut gue bawa ke dokter untuk dikonsulkan lagi, dan memang dari dokter gue menyampaikan ini ada nodul di bagian paru-paru karena kamu punya riwayat kondrosarkoma. Kita patut untuk curiga, dalam arti ini bisa saja infeksi, atau mungkin bisa saja hal yang lain, bukan dari metastasis atau sel tumor. Tapi untuk memastikannya, gue diminta untuk konsul ke dokter bedah toraks. Singkat cerita, gue konsul ke dokter bedah toraks, dan dokter tersebut dari melihat hasil PET scan gue sudah yakin bahwa ini adalah sel tumor, karena satu, kecenderungannya untuk
sel tumor atau bisa dibilang metastasis dari sel kanker yang sebelumnya itu penyebarannya di tepian paru-paru. Berbeda dengan virus yang biasanya kecenderungannya ada di tengah-tengah dan spreading atau menyebar. Jadi dari konsul ke dokter bedah toraks, dari situ beliau yakin bahwa memang ini adalah sel tumor atau sel kanker. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ini sel yang sama dengan sel kanker gue tahun 2018 lalu, yaitu kondrosarkoma, atau ini merupakan sel baru atau sel tumor yang baru, bisa dibilang sebagai premier, karena akan treatmentnya berbeda jika ini menjadi sel yang baru atau sel kanker yang baru. Nah, gue nanya, gimana cara treatmentnya, dok? Jadi untuk treatmentnya sendiri harus diangkat sel kankernya atau sel tumornya itu. Resikonya tentu ada. Dokter menyampaikan resikonya secara fisik pasti ada perubahan, dalam arti ada penyesuaian. Jadi sekitar 3 bulan gue butuh penyesuaian. Ototnya pasti akan sedikit berbeda dengan kondisi sebelumnya, tapi kondisi 3 bulan recovery diharapkan bisa kembali seperti semula. Nah, kemudian di bagian paru-parunya itu pasti akan ada yang keambil sedikit, dokter bilang, tapi tidak masalah karena dan tidak akan memberikan efek yang luar biasa, karena pada prinsipnya paru-paru kita pun bisa berfungsi secara hanya satu paru-paru saja, satu bagian saja. Tapi tentunya kita nggak bisa beraktivitas yang seperti dulu, misalkan olahraga yang dengan intensitas yang tinggi. Prinsipnya seperti itu. Jadi secara efek samping terhadap paru-parunya dilihat sepertinya tidak terlalu riskan. Kemudian resiko untuk tindakan operasinya bisa jadi terjadi pendarahan, tapi itu sangat minim sekali. Nah, singkat cerita, gue melakukan bedah toraks, namanya torakotomi eksisi tumor. Itu tanggal 31 Agustus gue melakukan operasi. Kemudian gue butuh recovery. Hasil PA-nya itu baru keluar sekitar 10 hari kalau nggak salah. Nah, hasilnya itu ternyata benar metastasis dari sel tumor yang terdahulu, kondrosarkoma. Artinya treatmentnya gue bisa menggunakan treatment yang lama dan gue dikembalikan lagi kepada dokter gue yang sebelumnya. Karena kalau misalkan ini menjadi sel tumor premier atau kanker baru, treatmentnya akan berbeda, mungkin bisa dengan gue kemoterapi atau yang lain-lainnya. Dan gue nggak tahu seperti apa. Nah, kemudian gue kembali lagi konsul ke dokter gue yang lama. Kemudian mau didiskusikan dengan dokter onkologi, kalau gue nggak salah, dokter onkologi, untuk dibicarakan apakah perlu adanya dilakukannya kemoterapi atau tidak, atau treatment yang lainnya. Kemudian setelah dikonsulkan, gue diarahkan untuk konsultasi ke beliau, dan memang diputuskan untuk mencegah terjadinya penyebaran disarankan untuk melakukan kemoterapi. Kemoterapi itu dilakukan selama 6 kali selama 3 minggu. Setiap 3 minggu dilakukan kemoterapi. Pada saat itu gue sudah cukup mempersiapkan diri untuk melakukan kemoterapi, karena gue pikir ya kalau memang ini sudah seharusnya, why not gitu loh, ya sudahlah, harus kita jalankan gitu. Tapi di satu sisi gue mau coba untuk mencari second opinion, karena dokter yang sebelumnya pun sempat sampaikan memang protokol untuk kemoterapi untuk kanker kondrosarkoma itu tidak ada. Jadi mengikuti protokolnya
osteosarkoma, yang memang osteosarkoma bisa untuk di kemoterapi, sedangkan yang gue tahu kondrosarkoma itu tidak bisa atau tidak efektif dengan menggunakan kemoterapi. Nah, akhirnya gue coba untuk mencari second opinion ke rumah sakit yang berbeda, dan setelah gue datang konsul, menurut gue ketika ketemu ngobrol dan data-data gue sudah siapkan apa saja, karena awalnya sebenarnya gue berpikir untuk second opinion dan mungkin melakukan kemoterapi di rumah sakit tersebut, tapi ternyata ketika gue datang hasilnya berbeda, dimana dokter tersebut melihat dari data-data yang ada, kalau dari keputusan dokter tersebut menyampaikan bahwa secara protokol atau secara guideline internasional yang sudah diputuskan secara global, secara internasional, bahwa kondrosarkoma metastasis cara treatmentnya seperti apa saja. Pertama, dengan melakukan operasi, yaitu diangkat sel tumornya, dan itu yang sudah gue lakukan. Jika memang tidak bisa dengan operasi, dilakukan dengan radiasi. Nah, jika memang tidak bisa diradiasi, bisa dilakukan, kalau gue nggak salah, dilakukan semacam penelitian yang mungkin di Indonesia itu tidak memungkinkan dilakukan hal tersebut. Akhirnya dari dokter tersebut menyarankan gue untuk kemoterapi. Akhirnya dokter tersebut menyarankan gue untuk melakukan PET scan lagi untuk mengetahui apakah sudah bersih tubuh gue ini dari sel tumor atau sel kanker tersebut, terutama di bagian paru-parunya, apakah masih ada penyebaran atau yang lainnya, dan apakah di tempat-tempat yang lain ada atau tidak. Kemudian gue melakukan PET scan dan hasilnya bersyukur banget, hasilnya bersih semua, tidak ada ditemukan benjolan di dalam tubuh gue ini. Gue bersyukur banget, dan kemudian gue kembali lagi konsul ke dokter tersebut. Dokter ingin coba untuk konsultasi ke dokter radiologi apakah perlu dilakukan radiasi atau tidak, dan hasilnya kemarin gue dapet telepon dari rumah sakit tersebut disampaikan bahwa hasilnya bersih dan tidak perlu diradiasi. Akhirnya gue diminta untuk 3 bulan ke depan. Nah, setelah 3 bulan gue melakukan PET scan lagi untuk dipantau lagi kondisinya, sudah seperti apa, sudah sejauh mana, apakah ada penyebaran atau tidak. Gue berharap semuanya akan baik-baik saja, dan gue berharap keputusan yang gue ambil sekarang ini menjadi keputusan yang terbaik, bukan karena gue takut untuk di kemoterapi, tapi gue lebih berpikir mungkin ini memang sudah seharusnya bahwa sel kondrosarkoma ini tidak bisa di kemoterapi. So yang mau gue sharing di sini adalah kita nggak akan tahu bagaimana kehidupan kita, dalam arti ya untuk gue sudah menjaga makan gue sudah menjaga pola hidup gue dengan tidur teratur, olahraga, makan makanan yang sehat, dan gue jaga makanan gue, tapi masih bisa kena juga untuk kedua kalinya bahkan. Tapi di situ gue nggak mau melihat bahwa apa yang sudah gue lakukan itu terasa sia-sia. Gue nggak mau berpikir dari sisi tersebut, karena tidak ada guideline, tidak ada bisa dibilang kita nggak bisa tahu dari mana sel kanker itu datang, kepada siapa, kapan, gitu kita nggak akan pernah tahu. Yang kita bisa lakukan adalah hanya dengan menjaga
gaya hidup kita, lifestyle kita, pola makan kita. Kalaupun itu tidak berdampak kepada ada atau enggaknya, atau aktif atau tidaknya sel kanker tersebut, tapi paling tidak kita sudah mengurangi penyakit, atau bisa dibilang kita sudah mengurangi efek dari makan makanan yang buruk atau pola hidup yang buruk. Sebagai contoh, dengan gue tidur teratur, gue tidak perlu begadang, yang mungkin pada akhirnya bisa merusak tubuh kita. Dengan gue makan makanan yang sehat, dengan gue menjaga makanan gue tidak terlalu banyak makan gula. Sekarang ini gue lebih banyak mengkonsumsi manis itu dari buah. Ya kalau kayak nasi kan memang ada gulanya, tapi menurut gue, jadi gue tidak menambahkan gula lagi. Dengan gula pasir gue sudah bisa dibilang tidak, kecuali kalau misalnya makan di luar ya. Tapi kalau di rumah masak itu nggak pakai gula. Artinya gue sudah menjaga pola hidup gue, menjaga gula darah gue mungkin tidak terlalu tinggi. Semoga seperti itu ya. Tapi menurut gue seperti itu. Atau dengan gue tidak makan goreng-gorengan, gue sudah mencegah diri gue dari resiko mungkin terkena kolesterol atau yang lain-lainnya. Jadi dengan kita tetap melakukan healthy lifestyle, tetap menjalankan pola makan yang sehat, pasti ada efek yang baik dari hal tersebut. Terlepas dari kondisi yang sudah gue jalankan, kena kanker atau divonis kanker, but that's okay. Tetap fokus dengan gaya hidup sehat lu, tetap dengan makan makanan yang sehat, karena pasti akan ada efek yang bagus dari lu menjalankan hal tersebut. Dan jangan pernah menyerah. Meskipun lu sudah makan makanan yang sehat, kemudian lu mungkin sakit, tetap balik lagi untuk makan makanan yang sehat. Tetap untuk balik lagi olahraga teratur, karena efeknya pun bagus untuk diri kita. So, ini yang mau gue sampaikan, ini yang mau gue sharing juga, kenapa gue hilang selama beberapa bulan, dan gue mau teman-teman semua di luar sana yang mungkin nonton video gue ini mendapatkan insight untuk mereka, mendapatkan nilai-nilai positif untuk kalian semua. Kalian lebih menjaga kesehatan lagi, kalian lebih menghargai diri kalian lagi untuk bisa hidup lebih sehat, dan juga untuk bisa hidup lebih happy lagi. So, sekian video dari gua. Nantinya pasti gua akan kembali lagi memberikan informasi-informasi tentunya seputar amputasi ataupun healthy lifestyle, dan juga mengenai mungkin gua sharing pengalaman hidup gua. So, jangan lupa untuk share video gue ini, beritahukan kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian, untuk tetap menjaga kesehatan, terutama pada kondisi PSBB sekarang ini, atau kondisi pandemik saat ini. Kita harus menjaga kesehatan, pakai terus masker, apalagi yang sering aktivitas keluar, ketemu orang banyak, gunakan masker yang proper, dan juga tentunya menjaga jarak, dan juga sering cuci tangan. So, sekian video dari gua. See you guys.